Allahu Akbar, Allah. Nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka itu tidak lain sebagai bunga kehidupan dunia, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita baru saja menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqamah di dalam kehidupan kita untuk terus-menerus mengerjakan amal saleh itu. Hadirin berbahagia, sambil kita menunggu tibanya pelaksanaan ibadah salat Isya, sebagaimana biasa, marilah kita mengikuti halaqah maghrib yang seperti biasa pada malam ini secara rutin disampaikan oleh guru kita Ustaz Fakhruddin. Namun beliau saat ini masih di luar daerah. Oleh karena itu, menutup kekosongan pada malam ini, kami akan menyampaikan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Hadirin berbahagia, pada malam ini marilah kita melihat satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha ayat 131. Hadirin berbahagia, ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. صدق الله العظيم. Hadirin berbahagia, kalau kita artikan lebih kurang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk tidak terlalu fokus dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sehingga dalam ayat ini disebutkan, wala tamuddanna 'ainaika, janganlah engkau tujukan pandanganmu, jangan engkau tujukan pandanganmu, jangan fokus pandanganmu terhadap kenikmatan ataupun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beberapa golongan, kepada orang lain. Karena nikmat itu, kata Allah, zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka itu tidak lain sebagai bunga kehidupan dunia, kata Allah. Untuk apa
Bunga kehidupan dunia itu tidak lain tujuannya adalah untuk menguji seseorang. Wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Dan karunia Tuhanmu, nikmat yang Allah berikan kepadamu itu jauh lebih baik dan kekal. Hadirin berbahagia. Ayat ini menarik sekali kalau kita bawa dalam konteks saat ini, dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan manusia, di mana pada saat ini dan berbahagia barangkali dalam 10 tahun terakhir, mungkin juga lebih dari 10 tahun terakhir atau bahkan 20 tahun, di mana medsos itu menjadi satu media yang hampir hampir semua kalangan milenial itu punya medsos. Di medsos itu hadirin berbahagia dipertontonkan berbagai kemewahan dunia, kemegahan dunia, dipertontonkan berbagai kemewahan kehidupan dunia. Jadi ini banyak mempengaruhi cara berpikir manusia. Dengan ia melihat apa yang dipertontonkan oleh orang lain di medsos, flexing misalnya, pamer kekayaan, pamer harta, pamer jalan-jalan misalnya, ini menyebabkan banyak orang berlomba-lomba ingin seperti yang dia saksikan, mempengaruhi cara berpikir manusia. Karena apa yang dia saksikan itu nyata di depan mata. Sehingga hari ini hadirin berbahagia, banyak orang pingin kaya mendadak seperti yang ada di medsos itu. Sehingga tidak sedikit orang kemudian menghalalkan semua cara untuk jadi kaya. Juga banyak dipertontonkan di medsos misalnya, seperti perempuan berlomba-lomba seolah-olah ingin mengatakan bahwa cantik itu hanya fisiknya saja. Cantik itu fisik, sehingga banyak orang berlomba-lomba ingin cantik. Sehingga kalau kita mengikuti bagaimana jumlah perempuan yang melakukan operasi plastik itu luar biasa, banyak sekali. Kalau di negara kita misalnya masih terbatas klinik-klinik yang menyediakan operasi plastik, dia akan ke negara lain untuk cantik. Karena apa? Ini sedikit banyak dipengaruhi oleh akses medsos yang kita saksikan sehari-hari. Dan berbahagia. Bahkan bukan itu saja, banyak orang barangkali juga terobsesi apa yang dia saksikan di medsos, pingin jadi orang alim mendadak, tiba-tiba jadi ustadz misalnya, tapi belajarnya nggak jelas di mana, tiba-tiba jadi ustadz misalnya, belajarnya tidak jelas di mana. Nah, ini banyak yang mempengaruhi cara berpikir manusia 20 tahun terakhir ini karena medsos. Oleh karena itu hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran ayat tadi, memang kalau kita melihat asbabun nuzulnya, konteks ayat ini memang tidak berbicara seperti itu. Nah, sehingga ayat ini barangkali menggambarkan kondisi manusia sejak dahulu dan bahkan sangat parah pada abad-abad ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa? Wala tamuddanna 'ainaika. Jangan menjulurkan matamu. Jangan terlalu menjulurkan matamu terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Wala tamuddanna. Madda itu menjulurkan tangan biasanya. Tetapi ini digunakan wala tamuddanna 'ainaika.
jangan kamu terlalu menjulurkan kedua matamu ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kepada perhiasan-perhiasan dunia. Itu tadi, perhiasan dunia, kekayaan, itu perhiasan dunia. Jangan terlalu fokus. Ada orang-orang yang menampakkan flexing misalnya, menampakkan kekayaannya. Setiap beli barang dia buat live supaya satu dunia tahu. Kan itu fenomena sekarang. Sehingga ada orang miskin, dia tidak mau jadi miskin. Tidak mau jadi miskin. Bagaimana cara harus jadi orang kaya? Sehingga menghalalkan semua cara supaya dia seperti orang yang dia saksikan di medsos itu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah melarang seseorang untuk tidak terlalu fokus, tidak menjulurkan kedua matanya terhadap nikmat-nikmat yang ada pada orang lain. Jadi selama ini kita, ketika seseorang misalnya hanya fokus terhadap nikmat yang ada pada orang lain, maka ketika itu pula dia lupa mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya. Hanya fokus nikmat pada orang lain. Linaftinahum fi, kata Allah. Sementara nikmat-nikmat yang diberikan apapun itu, ada orang memiliki pencapaian yang luar biasa di dalam karir misalnya, itu juga nikmat dunia yang ya kita sebagai manusia akan terpengaruh, pingin seperti itu. Tetapi kata Al-Quran, jangan terlalu fokus, jangan terlalu fokus terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pencapaian berupa karir misalnya, jabatan, kemudian harta dan pencapaian-pencapaian lainnya. Linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki hari ini itulah yang terbaik buat kita. Khairun wa abqa, itu yang terbaik dan itu yang menjadi kekal selama-lamanya. Hadirin berbahagia, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jauh-jauh hari telah melarang, misalnya khususnya perempuan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan secara detail tentang misalnya tidak boleh seseorang itu merubah bentuk ciptaan Allah, tidak boleh merubah bentuk wajahnya yang normal, itu tidak boleh, diharamkan. Kata para ulama itu diharamkan. Tetapi faktanya hadirin berbahagia, hari ini karena orang-orang banyak melihat realitas, banyak melihat bagaimana yang dipertontonkan di media, sehingga orang-orang lupa terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain misalnya menyebutkan bahwa ketika seseorang bangun pagi, ketika seseorang bangun di waktu pagi, kemudian dia mendapatkan dirinya aminan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aminan fi sirbihi, dia mendapatkan keamanan terhadap dirinya, keluarganya. Redaksi hadisnya, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian ketika bangun di pagi hari mendapatkan diri kalian dalam keadaan aman, aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, kemudian badan kalian sehat-sehat, fisik kalian sehat, sehat walafiat, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, kemudian ada makanan pada hari itu untuk dimakan, untuk keluarganya, ada makanan
yang dikonsumsi pada hari itu. Kemudian faka'annama hizat lahud dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia mendapati ketika pagi hari dirinya dalam keadaan aman, keluarganya aman, dirinya aman, kemudian dia mendapatkan pada hari itu fisiknya, badannya sehat, kemudian ada makanan meskipun tidak banyak tapi ada makanan yang cukup untuk dia berikan kepada keluarganya pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah orang ini hendak berbahagia telah memiliki dunia, telah mendapatkan dunia. Jadi begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila kita merenung bahwa pada diri kita banyak sekali nikmat-nikmat yang barangkali belum kita syukuri. Banyak nikmat yang belum kita syukuri. Nah, apabila seseorang hanya fokus kepada nikmat yang ada pada orang lain, maka dia sering putus asa. Dia sering membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Kenapa si fulan itu lebih hebat dari saya? Kenapa si fulan itu lebih kaya, lebih bahagia, lebih makmur dari saya? Dia akan membanding-bandingkan terus, sehingga lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Akan berbahagia. Dalam satu ayat, ini ayat populer sekali, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak sanggup. Para ulama yang berbahagia kemudian mengkaji ayat tersebut. Kenapa Al-Quran menggunakan nikmat itu, dia nikmat itu sebagai kata singular, dia satu, maksudnya satu nikmat. Kenapa Allah tidak menggunakan nikmat-nikmat yang banyak, tetapi hanya digunakan satu nikmat? Wa in ta'uddu ni'matallah, apabila engkau ingin menghitung satu nikmat Allah, la tuhsuha, tidak sanggup menghitung. Sehingga kata para ulama hadirin berbahagia bahwa satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, apabila di breakdown itu nikmat, misalnya tentang nikmat mata misalnya, kita tidak sanggup menghitung apa saja sehingga mata itu bisa melihat saraf-saraf apa saja yang jumlahnya kita tidak tahu jumlahnya berapa itu, saraf-sarafnya, kemudian kornea dan sebagainya. Itu kan satu nikmat mata saja, itu apabila disuruh hitung sama kita tidak sanggup. Kemudian apabila misalnya disuruh hitung bagaimana peran jantung itu, misalnya bagaimana peran jantung, kemudian dalam jantung itu punya partikel-partikel kecil yang hanya mengerti itu orang-orang dokter lah. Jantung saja apabila disuruh hitung oleh Allah sama kita, itu tidak sanggup. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya menggunakan kata nikmat, satu nikmat saja. Satu nikmat saja tidak akan sanggup dihitung oleh manusia. Hadirin berbahagia, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa di antara sebab kenapa manusia itu susah sekali mendapatkan kebahagiaan, kenapa susah sekali mendapatkan kebahagiaan, bahkan ketika misalnya seseorang yang mengaku dirinya tidak bahagia, apabila dihitung materi, apabila dihitung pencapaian yang dia telah capai, mungkin tidak sebanding dengan orang yang bisa bahagia. Nah, kira-kira begitu. Sehingga
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak mampu mendapatkan kebahagiaan itu hanya karena satu masalahnya. Masalahnya adalah dia tidak ridha. Tidak ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dia maunya yang dia dapatkan seperti yang dia pinta sama Allah, bukan seperti yang sedang ia jalani. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sa'adah itu, kebahagiaan itu hanya pada dua faktor saja. Fir ridha wal yakin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ridha. Ridha itu apa? Ridha itu menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menerima segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Baik menurut pandangan kita itu tidak baik, yang tidak kita sukai, tapi kita ridha. Maka apabila seseorang sampai pada tingkatan itu, maka ini telah pasti mendapatkan kebahagiaan. Karena itu hadirin berbahagia kalau kita melihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi orang yang menjadi satu-satunya golongan yang mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang yang paling ridha terhadap ketentuan Allah. Sehingga kalau kita menyebut nama sahabat, pasti kita menyebut radhiyallahu anhu. Itu sahabat seperti disebut radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum kalau mereka banyak. Disebutkan seperti itu. Tetapi setelah generasi-generasi sahabat itu, setelah generasi tabi'in itu tidak ada manusia, satupun manusia yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Kalau sekarang ada gelar-gelar, misalnya gelar-gelar yang diberikan oleh manusia karena kealiman seseorang, misalnya hafizahullah, misalnya seorang ulama hadis misalnya diberikan gelar hafizahullah, semoga dijaga oleh Allah. Itu hanya seperti itu saja. Tetapi radhiyallahu anhu atau anhum ini hanya berlaku pada sahabat saja. Kita melihat bagaimana pengorbanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah misalnya. Ketika mereka ikut berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu meninggalkan segala-galanya di kota Mekah. Coba bayangkan hadirin berbahagia, tiba-tiba datang perintah hijrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara rumah kita di sini, kemudian kekayaan kita di sini, ternak kita di sini, kebun kita di sini, kemudian kedai-kedai kita semua di sini. Tapi Nabi perintahkan hijrah, tinggalkan itu semua. Apakah banyak orang yang mau kira-kira kalau dapat perintah seperti itu? Kita tidak mungkin membawa rumah kita, tidak mungkin membawa ternak kita, tidak mungkin membawa kebun kita, tidak mungkin membawa kekayaan kita, kedai kita, toko kita dan sebagainya. Tetapi sahabat Nabi SAW hadirin berbahagia, ketika mendapatkan perintah dari Rasul SAW untuk hijrah, mereka langsung sami'na wa ata'na, tidak ada dawa-dawi. Mereka langsung berangkat berhijrah, meninggalkan semua kekayaan mereka jika mereka orang kaya, seperti misalnya Abdurrahman bin Auf misalnya, seorang sahabat terkenal. Ketika beliau sampai di Madinah, beliau itu menjadi orang miskin, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Baru kemudian beliau merintis dagangnya kembali di kota Madinah, lalu kemudian menjadi orang kaya kembali. Ini adalah salah satu bagaimana kualitas sahabat Nabi SAW, sehingga mereka itu mendapatkan gelar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu.
Karena gelar itu diberikan bukan untuk sembarang orang. Dan itu hadirin berbahagia ditulis di dalam Al-Quran, dicatat di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kepatuhan mereka, karena pengorbanan mereka ketika mendapatkan perintah hijrah, tidak ada dawa-dawi. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin yang melakukan baiat di bawah pohon syajarah pada waktu itu, mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Dan berbahagia oleh karena itu di masa yang penuh dengan fitnah, di masa yang penuh dengan fitnah ini, maka kita kembali merenung bahwa dengan kita bersyukur terhadap nikmat sekecil apapun, maka itulah yang menjadi miftahus sa'adati, menjadi kunci kebahagiaan, kunci ketenangan. Hari ini kadang-kadang banyak orang yang mengeluh susah bahagia, tapi punya segala-galanya. Itu kembali kepada itu tadi, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itulah yang terbaik buat kita semua. Dan berbahagia, ada satu ayat lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ini juga menjadi satu kunci bahwa kita ini jangan sampai mengangan-angankan bahwa kita ini jadi seperti si fulan misalnya. Mengangan-angan agar jadi seperti si fulan, baik karena kekayaannya, karena karena derajatnya, ataupun karena kealiman dan sebagainya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ketika kita mengangan-angan ingin jadi seperti si fulan itu, ingin memiliki kekayaan seperti si fulan, ingin punya jabatan seperti si fulan, ketika tidak jadi seperti si fulan, ini akan menjerumuskan seseorang kepada putus asa. Putus asa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Maka yang banyak berputus asa itu adalah hanya orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله